أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي وأهل بيته وأتباعه وآبائه وأماته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شيء لله له ولهم الخير إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وثم خصوصا إلى أرواح رجل سنريا بن عبد الله، وإلى أرواح سن مرسد بن حرجوي الرياض، وإلى أرواح أمالودين بن نور حسن لبس، وإلى أرواح ترونجaya بن سن مرسد، وإلى أرواح أحمد شمشوري بن كرتوسميترا، وإلى أرواح غاتني بنت عبد الله. شيء لله لهم ولهم الفائل إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Bacakan hadiah doa khusus almarhum yang telah mendahului kita, dan kita bacakan tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi buahkan pahala dan disampaikan kepada arwah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan lapang dalam kuburnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya tausiah dan doa kami persilahkan Ustadz Bima Sabtu Lubis. Mari kita sama-sama dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Amin. Pada Ustadz Bima, waktu dan tempat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kan belum kompak suara. Kalau masih butuhnya itu nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua kita, alhamdulillah beliau sudah bisa hadir, sudah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan bisa terus memimpin kita PTN-SU ini. Kemudian terima kasih juga ke Pak Sekjen untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir sekaligus memberikan tausiah. Umumnya Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kita sama-sama bersyukur karena sampai hari ini hari Ahad tanggal 6 Oktober 2024. Hari ini adalah tanggal yakni hari kedua Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di pengajian kita ini di rumah Sohibul Hajat ini, Ibu Jumiati ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang istiqomah mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan tausiah saya. Nanti akan saya gabung. Pertama tentu kita masih suasana peringatan Maulid Nabi kemarin, kita sudah memperingati. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz di masjid, di musola, di taklim. Sudah sejauh mana dapat kita amalkan? Kalau belum, kita terus berupaya untuk mengamalkannya. Baik Ibu rahimakumullah, ada 4 wanita yang sangat berpengaruh dan sangat membantu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wanita pertama adalah Aminah. Aminah ini adalah ibu daripada Rasulullah SAW. Jadi Aminah ini adalah orang yang mengandung Rasulullah SAW, sekaligus juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah utus, Allah lahirkan Nabi Muhammad ke permukaan dunia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aminah adalah orang yang sangat berpengaruh ataupun sangat menentukan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah telah mengandung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada namanya Asy-Syifa, yakni wanita yang membantu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada namanya Suhaibah, juga orang yang juga membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Ahzab ayat 21. Ibu hafal ayat tadi, Ibu? Oh, Ibu hafal ayat tadi? Saya bacakan 3 kali. Yang hafal nanti minta hadiah dengan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Hafal, Bu? Bu? Hafal? 3 kali lo dibaca. Apa hafal? Ada yang hafal. Inilah kita karena faktor umur ya, tak hafal-hafal ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kata Allah dalam diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Jadi Nabi kita itu
suri teladan. Di mana letak kebaikannya? Karena Nabi itu lahirnya baik, jiwanya juga bagus, ibadahnya juga bagus, sangat bagus. Semuanya lahiran batin baik. Inilah contoh teladan bagi kehidupan kita. Saya sebenarnya menyampaikan ini bukan berarti saya jumpa dengan Nabi. Saya belum pernah jumpa dengan Nabi. Dalam mimpi pun belum pernah. Tapi banyak ahli-ahli Nabi menjelaskan bahwa Nabi itu adalah suri teladan yang baik. Jadi lahir dan batinnya contoh teladan. Ada namanya Bilal. Bilal itu dalam sejarahnya, Bilal itu wajahnya sangat hitam. Ya, Bapak pernah ke Mekah, ketemu orang hitam, Masya Allah, semuanya hitam, matanya aja cuma yang putih. Jadi Bilal ini Bapak sekalian, fisiknya sangatlah tak bagus, hitam legam ya, tapi ternyata dia punya akidah yang kuat ya, punya iman yang kokoh. Jadi fisiknya memang tak bagus, hitam, tapi ternyata dia punya iman yang kuat, iman yang kokoh, jiwa yang sangat bagus, sehingga beliau adalah dicatat oleh dalam Islam salah satu daripada orang yang mendapat naungan insya Allah Taala, dan karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah. Yang ketiga ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini orangnya fisiknya juga baik, tetapi dia senantiasa setelah Nabi, ya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia tak suka. Tapi waktu Nabi masih kecil-kecil dirawat dia, ya disayangi dia. Tapi setelah mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan tugas sebagai Nabi dan Rasul, dia membenci Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan membenci dalam bentuk memusuhinya, tapi dia tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang paling dahsyat adalah Abu Jahal, ya Abu Jahal juga seperti itu, ya masih keluarga Nabi, tapi fisiknya juga bagus, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, dari 4 laki-laki ini, mulai dari Nabi Muhammad, Bilal, Abu Lahab, Abu Jahal ini, tentu kita sepakat mencontoh Nabi Muhammad karena beliau fisiknya bagus dan juga memiliki akhlakul karimah. Mungkin bapak-bapak juga memiliki fisik yang tak bagus seperti Bilal, ya bisa aja kita hitam tapi akhlak kita sangat bagus. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita supaya kita mencontoh anak Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi bicara tentang wanita yang sangat berperan dengan datangnya, dengan lahirnya Nabi. Lalu kita juga memiliki ibu, ya, memiliki ibu, memiliki istri, memiliki saudara perempuan. Berarti kita harus senantiasa memuliakan ibu kita, memuliakan perempuan-perempuan. Termasuk salah satu misi Nabi lahir ke dunia ini, dulunya di zaman dengan Arab jahiliyah, perempuan lahir dibunuh hidup-hidup sebelum Islam. Tapi setelah Islam datang, wanita itu dimuliakan, ya, bahkan sederajat dengan laki-laki, ya, menuntut ilmu juga sama, dalam keluarga juga memiliki fungsi dan kedudukan yang sama-sama. Cuma bedanya dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna akramakum indallahi asqakum. Yang paling mulia kata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sekalian rahimakumullah, terakhir, kenapa kita harus berbakti dengan ibu kita? Nah, ini sebagaimana contohkan Nabi senantiasa berbakti dengan istrinya Siti Khadijah, senantiasa memiliki akhlak yang baik dengan perempuan-perempuan, ya, senantiasa berbaik dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kenapa kita berbuat baik dengan ibu kita? Ya, alasannya cukup kuat, terutama ibu kita. Karena ibu kita itu telah mengeluarkan 5 air dari dirinya untuk kita.
Pertama, ibu kita telah mengeluarkan air ketuban waktu kita lahir. Ibu-ibu pengalaman betul, apalagi sudah sering melahirkan, pasti ada air ketuban. Sebelum lahir, sebelum kita keluar, maka ada namanya air ketuban dari perut ibu kita. Nah, jadi wajar kita berbakti dengan ibu kita. Cuma saat sekarang ini sudah canggih, sudah di rumah sakit, tidak tahu lagi air ketuban itu seperti apa. Hanya dokter yang tahu sama perawat. Ya, suaminya tinggal nunggu di luar saja, tidak lagi bisa menyaksikan bagaimana air ketuban itu keluar, bagaimana jenisnya, bagaimana warnanya, banyak tak tahu. Bapak tahu, Pak, air ketuban itu seperti apa warnanya? Tahu ya? Bening ya? Tidak tanya nanti istri kita. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ibu kita mengeluarkan darah waktu kita melahirkan. Masya Allah ya, mengeluarkan darah yang banyak waktu melahirkan kita dulu. Saya pun sewaktu masih kecil, saya tanya ke ibu saya, "Bu, saya waktu lahir di mana?" Ya, karena kita dulu orang kampung, ternyata saya lahirnya di sawah. Di sawah, lagi ibu kita lagi di sawah, lahirlah kita. Tak ada pun bidan, ya, kita lahir longol ya. Jadi betapa banyaknya air darah yang keluar, ya, tapi ternyata pertolongan Allah kita lahir dengan selamat. Jadi air darah keluar waktu kita melahirkan. Jadi wajar kita berbakti dengan ibu kita dan juga kepada istri kita. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin berniat untuk menzolimi istri kita, misalnya Bapak menikah lagi gitu kan, mau apa lagi gitu, tengoklah waktu dia melahirkan seperti apa. Tentu kita tidak akan mungkin ya berbuat hal yang tidak baik. Jadi air darah keluar waktu kita lahir ke dunia. Yang ketiga Bapak sekalian, air keringat ibu kita waktu kita mengandung, merawat kita, apalagi mungkin orang tua kita susah hidupnya mencari nafkah, ke sawah, ke kebun, ke ladang. Kalau sekarang mungkin ke kantor, ke pasar, kemana-mana. Waktu mengandung kita, ibu kita dibawa kita terus. Keringatnya nggak tahu berapa banyak keluar. Gara-gara mengurus kita, maka wajar kita berbakti dengan ibu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah air susu ibu, ya, ASI, ya. Kita telah meminum air susu ibu kita, kata Nabi, selama 2 tahun, bahkan mungkin bisa lebih. Mungkin Bapak bisa lebih minum air susu ibu, bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih. Bahkan Bapak sampai tua pun sudah masih suka air susu. Ya Pak ya, air susu ibu ya. Nah, jadi air susu ini adalah air yang diberikan oleh ibu kita untuk kita. Jadi ini wajar kita berbuat baik dengan ibu kita. Terakhir adalah air mata. Betapa banyak kita lihat orang yang melaksanakan sesuatu, akhirnya ibunya menderita, menangisi anaknya, menangisi ulah tingkah anaknya, bahkan sudah dia besar pun masih tidak berbaik dengan orang tuanya, menzoliminya, tidak berbuat baik, hingga akhirnya orang tua menjadi menderita, sengsara, menangis gara-gara sikap anaknya. Oleh karena itu kita tentu ingin ya, jangan sampai kita ya berbuat tidak baik kepada ibu kita, maka kita doakan orang tua kita, ibu kita, supaya kita menjadi anak yang soleh ya, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun sudah tiada. Tadi kita telah membacakan doa arwah ya untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Ini adalah upaya kita, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, tapi kita berbakti terus dengan orang tua kita walaupun sudah tiada. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu melalui kajian kita pada siang hari ini, marilah kita tingkatkan persatuan kita. Apalagi kita sekarang sudah di momen-momen persiapan pilkada ya. Ya, masing-masing kita mungkin beda idola, beda pandangan, beda pilihan, silakan aja. Yang penting kita tetap kompak dalam persatuan kita ini,
pengajian kita ini intinya kan untuk meningkatkan tali silaturahim kita. Kemanapun saudara kita, rumahnya di mana, kita tetap hadir ya dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan kita tetap berbakti dengan ayah dan bunda kita dan tetap mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Terutama kita tanamkan kasih sayang dalam lingkungan keluarga kita. Kasih sayang kita tanamkan dalam keluarga kita. Kalau bisa yang tergabung dalam PPMSU ini, jangan ada yang datang ke gua minta dinasihati. Coba ya, jangan sampai ada. Ya, cukuplah orang-orang yang dari suku lain yang datang. Ya, Pak Ustadz, saya mau konsultasi, kenapa suami saya udah kabur? Nah, benang keling saya tuh. Orang mana bu? Saya Pak PPMSU juga. Udahlah. Datang pula kita Pak Ustadz Rahmat di Sabulung kan? Kenapa Pak Sekjen? Di masalah, aduh ya Allah. Padahal sudah pengajian gitu kan? Jadi kita amankan keluarga kita ya, supaya tetap kita tanamkan keluarga dalam lingkungan keluarga kita. Dalam lingkungan persatuan kita tanamkan kasih sayang, saling berkunjung, saling menasihati, saling mengingatkan. Kalau ada masalah kita sampaikan secara baik-baik, jangan melalui media. Ada masalah di antara kita, di share di grup media, di Facebook, di WA. Malu kita, ya. Jadi kita amankan diri kita, keluarga kita, dan juga persatuan kita supaya selalu dalam lingkungan keluarga. Ini isyarat ini sudah mati. Dari saja. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya mari kita jadikan Nabi itu sebagai suri teladan bagi kehidupan kita. Mulai dari ibadahnya kita contoh, akhlaknya yang begitu mulia kita contoh, sifat-sifatnya, sifat siddiq, amanah, fatonah, tabligh kita contoh, kemudian kepeduliannya dengan anak yatim, fakir miskin juga kita contoh, akhlak dan sifatnya kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita nanti di hari yang berakhir kita menempatkan daripada sahabat Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya nanti akan kita mintakan mungkin sepatah dua kata daripada ketua kita dan juga informasi-informasi lain dari Pak Sekjen. Dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu aktif, selalu bersilaturahim, dan insya Allah dengan bersilaturahim ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berkahi kehidupan kita dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustazina wa limuallimina wa liman ahabba ilayna wa la arwahil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna للمتقين إماما. اللهم اشف أنت الشافي
اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقاما أشفي مرضنا يا الله أشفي مرضنا يا رحمن أشفي مرضنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim. Melalui pengajian kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, rahmati persatuan kami ya Allah, ridhoi usaha kami ya Allah, ridhoi persatuan kami ya Allah, tanamkan kasih sayang di antara kami ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan ya Allah, jauhkan kami daripada musibah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Maha peliharalah kami ya Allah, pelihara keluarga kami ya Allah, pelihara anak-anak kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah, mudahkan kami melaksanakan perintahmu ya Allah, meninggalkan seluruh laranganmu ya Allah, jadikan kehidupan kami kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah, keluarga yang sakinah ya Allah, kehidupan yang bahagia dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah dan bunda kami ya Allah, ayah dan bunda kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, perbaiki iman Islamnya ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna ya Allah. Orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, mungkin ibu di antara kami sudah tiada ya Allah, bapak di antara kami sudah tiada ya Allah, bahkan ayah bunda kami sudah tiada ya Allah. Panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah, kumpulkan bersama orang-orang soleh dan soleha ya Allah, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, terima doa-doa kami ya Allah, dengarkan doa-doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, hajat dunia dan akhirat ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadul alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Bima Sakti Lubis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapatlah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari Ketua BPMC Kota Batam, yaitu Bapak Ustadz Sinaga, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Sayyidul Baik Ibu Yuniati dan keluarga, yang kami hormati para sesepuh dan panesepuh PPMSU Kota Batam, para penasehat, para pendiri, khusus juga Ustadz kita pada hari ini Bapak Haji Bima Sakti Lubis yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita memberikan tausiah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan keselamatan serta hidayahnya berkumpul bersama di rumah Sayyidul Baik ini dalam rangkaian pengajian rutin bulanan kita,
yaitu paguyuban perkumpulan perantau Muslim Sumatera Utara atau yang disingkat dengan PBMSU Kota Batam. Selawat beriring salam, mari kita sama-sama sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir ya. Bulan kemarin berupa Pak Ustadz Mudadi tidak bisa hadir karena saya berada di Kota Medan. Dan pada waktu itu saya sebagai koordinator cabang olahraga yang diberangkatkan untuk ikut PON di ajang tersebut, dan saya akan dikatakan. Dan pada saat itu mungkin lebih dapat informasi saya dalam keadaan sakit. Memang sakit di sana, saya di rumah sakit Malahayati ada sekitar 5 hari. Tapi saya tidak merasa sakit. Nah, itu pula kelebihannya. Tapi setelah dicek, saya ada 3 penyakit kronis yang ada pada diri saya. Tapi insya Allah saya juga belum pernah merasakan sakit untuk itu. Jadi hari ini saya bisa hadir di Batam. Saya juga ada opnam juga di rumah sakit Tembung Fatimah selama 5 hari juga. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bergabung bersama-sama. Ya, ini semua berkat dari doa ibu, bapak, semuanya kepada saya. Dan terutama kepada anggota kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita bisa bersua bersama-sama mengembangkan PBMSU Kota Batam ini. Kemudian ada beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Pertama tentang pilkada. Kita tahu bahwasanya tanggal 27 November tahun 2004 akan ada dilaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu di Kota Batam maupun di provinsi. Jadi saya mengingatkan bahwasanya kita tidak bervariasi kepada politik. Artinya jangan dibawa ke paguyuban tentang politik. Tapi orang PBMSU orang-orang berpolitik. Ya, paham ya? Nah, kita udah dimasukkan itu ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. PBMSU tidak bervariasi kepada politik, tapi orang PBMSU orang-orang yang berpolitik. Silakan masuk politik dimanapun, tapi jangan bawa ke politik. Makanya kita tidak pernah menganjurkan, mengisyaratkan atau mengajak supaya memilih si A dan si B. Kita tahu di Batam ada 2 calon wali kota. Ada Asli Amsakar di Claudia, kemudian ada Nadi Nurianto dan Hardi Hud. Nah, jadi semuanya itu orang baik. Tinggal silakan mau pilih yang mana terserah. Ya. Kemudian di provinsi ada 2 juga. Ada Ansar dan Nyang-Nyang ya, ada Nyang-Nyang. Dan yang kedua ada 2R, Rudi dan Rafiq. Silakan. Niatnya semua adalah ingin membangun provinsi ini. Jadi jangan gara-gara itu kita berbeda pendapat, kita tidak berteman, kita tidak berkawan.
ingat kejadian-kejadian yang masa lalu gara-gara pilkada, gara-gara caleg kita bermusuhan, sampai hari ini pun masih ada yang bermusuhan. Untuk itu mari sama-sama saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan kepada kita. Jadi yang satu pilih abu-abu, satu pilih apa katanya. Nah, jadi kalau tidak mau milih diam. Kalau mau milih silakan pilih yang mana. Jangan dipilih dua-dua juga, kosong juga jadinya. Ya. Nah, kemudian kepada sekretariat nanti akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk pengajian bulan depan. Kalau nggak salah di Ratiban Kampung juga ya. Ratiban Kampung juga di atas. Oke. Kemudian yang lain-lain aja ucapan terima kasih kepada Saiful Bait tuan rumah Ibu Jumiati ya, telah menyiapkan tempat dan santapan dan minuman yang akan kita makan bersama. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan niat baik ibu sekeluarga. Saya rasa demikian saja. Kemudian untuk iuran bulanan mungkin tetap ini diingatkan. Iuran bulanan yang belum bayar iuran silakan bayar iuran bulanan. Ibu bendahara datang. Ya ya, ya silakan beliau. Jadi kurang billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua PPMSU Kota Batam yang telah menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan bagi kita. Selamat datang Pak Iqbal yang baru datang dan membawa oleh-oleh kurma. Kurma untuk kita nikmati nanti bersama. Mudah-mudahan barokah. Amin. Kemudian informasi selanjutnya pengajian. Bendahara akan menyampaikan informasi. Silakan kepada Ibu Bendahara. Itu boleh pilih. Ini boleh. Tes. Tes. Oh, oke. Bapak Ibu tolong didengar ya, nanti biar tidak ada dusta di antara kita. Karena kita anggota perwiritan wajib tahu berapa jumlah kas kita. Jangan nanti ditanya berapa kas kita wirid, ya katanya sih banyak, tapi nggak pernah Bu. Karena Ibu kalau saya bacakan sambil bercerita, takutnya yang didengar lain, yang kenyataannya lain, itu saja. Jangan cerita dulu. Dengar baik-baik. Jangan buka rapat di sini. Bapak Ibu, ini kita bacakan 3 bulan terakhir ya. Untuk bulan Agustus itu pemasukan kas dari saldo bulan Juli 369.778 ditambah uang iuran di bulan Agustus 2.040.000 ditambah uang sampan 308, jumlah pemasukan 6.017.778 rupiah. Pengeluaran kita untuk rutin bulanan biasa konsumsi operasional sekretariat, transport, ceramah ustadz, santunan untuk yang sakit ada di bulan Agustus itu ada 4 orang, jadi jumlah pengeluaran 3.700.000, saldo akhir di bulan Agustus 2.317.000. Dari catat kalkulatornya. Untuk di bulan September saldo dari Agustus
2.317.778. Tes. Minggir. Kayaknya nggak bersahabat sebenarnya. Iya, itu ada Tes, tinggi. tes. Baru diganti baru nanti. Iya. Tes. Tapi jangan dari kandidat ya. Di baru aja nanti. Tapi jangan dari apa? Kandidat. Terima uang iuran dari anggota di bulan September 720, uang sangkan 138. Jadi pemasukan di bulan September 3.175. Untuk pengeluaran biasa rutin bulanan, konsumsi, operasional sekretariat, iuran ustadz, ceramah, dan ada 2 orang yang sakit, pengeluaran 3.062.000. Jadi saldo 113.778.